Baik teman-teman, selamat datang kembali. Untuk pembahasan kali ini saya akan membahas analisa saham mingguan untuk periode tanggal 27 Desember sampai dengan 31 Desember 2021 ya. Jadi minggu terakhir di akhir tahun 2021. Saya mulai langsung dengan ASI. Jadi ASI ini sudah saya bahas di analisa saham untuk investasi tahun 2022 ya. Playlistnya ada di halaman utama youtube.com, kemudian garis miring saham profit untuk playlist yang keempat ya, untuk analisa saham investasi untuk 2022. Jadi sebelumnya saya hanya upload 3 video. Nanti dalam waktu dekat ini saya akan upload beberapa video ya untuk saham-saham yang mau belanja di akhir tahun ya, saham-saham yang potensial untuk di awal tahun 2022 ya. Ini saya akan post bertahap. Jadi untuk ASI ya, ini saya sudah mulai sudah saya gambarkan untuk mingguannya. Dia support terdekatnya di 5.550 ya, kurang lebih ya. Jadi memang sebelumnya saya gambarkan di 5.600 ya, tapi saya turunkan sedikit pakai acuan ini ya, swing high sebelumnya di sini ya. Jadi selama di atasnya 5.550, menurut saya sih masih ada harapan untuk mencapai target di resisten terdekatnya 6.025 dan 6.250 ya. Ini untuk mingguannya grafiknya seperti ini. Jadi kalau mau buy sekarang, untuk yang mau spekulasi buy on weakness boleh saja, asalkan pasang stop lossnya di 5.550. Kadang-kadang ya seperti ini ya, bisa aja dia turun di banyak 5.550 ya. Tapi kalau dia sudah berhasil naik lagi ke atas 5.550 ya, silakan buyback ya. Jadi bisa saja dia turun koreksi, kemudian dia naik lagi rebound, barusan dia capai target 6.025 ya. Jadi kadang-kadang dinamika saham itu seperti itu. Yang penting adalah pasang aja trailing stop dan stop loss ya, dan juga buyback kalau dia berhasil rebound kembali. Jadi kurang lebih cukup ya untuk mingguannya. Ini untuk daily chartnya saya perhatikan, saya lihatkan ya. Di sini memang saya gambarkan dua area buy on weakness ya, 5.800 dan 5.600. Jadi kalau dia misalnya koreksi di dekat 5.600, kalau dia berhasil rebound, barusan kita beli ya, naik ke atas 575 tambah lagi. Atau kalau misalnya belum punya, kalau misalnya oh ini Pak Suntar masih risiko di bawah, nanti saya belinya di atas, boleh ya. Jadi kalau dia berhasil naik ke atas 5.800, yang mau tipe yang buy high sell higher ya, jadi tunggu dia breakout dulu barusan buy, boleh. Naik ke atas 5.900 tambah lagi, naik ke atas 6.000 tambah lagi ya. Jadi belinya bertahap aja untuk ASI ya. Sambil jangan lupa kalau sudah punya, pasang stop lossnya atau trailing stopnya di area 5.600. Kalau dia turun banyak 5.600, menurut saya sih lebih baik jual dulu ya, atau 5.550 ya, kalau berdasarkan grafik mingguannya ya. Ya mudah-mudahan aja dia berhasil breakout naik ke atas ya untuk ASI ya. Semoga lancar. Bentar, saya cek dulu. Kurang lebih cukup ya untuk ASI ya. Berikutnya untuk AMRT. Jadi AMRT Pak Sunat, sebelumnya dia arahnya kan downtrend ya. Setelah dia sampai nyampe puncaknya di 1.550, kemudian cenderung koreksi, naik pun dia juga 1.405, dia turun lagi ya. Nah sekarang dia sudah testing area ini ya, 1.180 ya supportnya ya. Kalau dia sudah berhasil breakout ke atas 1.180 ya, kalau mau buy silakan ya. Jadi target berikutnya di 1.335 atau minimal di high-nya di sini ya. Ini 1.320. Jadi dia masih ada peluang untuk naik lagi ya ke atas 1.335. Jadi ini sebelumnya kan dia sideways-nya lumayan ya. Seringkali kalau dia sudah berhasil naik ke atas 1.180, ini target 1.300-an kemungkinan besar tercapai ya. Jadi ini pernah koreksi hampir jatuh 1.180 ya. Selama di atasnya 1.180 dia berhasil naik lagi ke atas 1.335 ya. Jadi juga sama di sini. Kalau sebelumnya dia koreksi di bawah, dia berhasil rebound. Kalau mau buy silakan ya. Target terdekatnya di 1.335. Itu untuk AMRT ya. Mudah-mudahan dia lancar ke sana. Untuk dari daily chartnya, kalau kita perhatikan ya, ini sudah saya sebutkan area buy on weakness, saya gambarkan di 1140 ya. Kalau dia sudah berhasil rebound, barusan buy ya. Yang rajin nonton, mencatat dan pasang automatic order buy ya. Ini sudah buy. Naik ke atas 1.200, saya sarankan kalau mau tambah lagi silakan. Kalau mau tambah lagi nanti kalau dia naik ke atas 1.250 tambah lagi, breakout ke atas 1.300 tambah lagi ya. Target berikutnya di sekitar area 1.435 atau minimal lah di 1.385 bisa ya. Kalau mau buy sekarang boleh nggak Pak Sunar? Boleh saja. Kalau mau buy sekarang ya, stop lossnya dipasang aja di 1.140. Memang agak jauh ya, karena dia lebar ya. Ya kadang-kadang memang
turun di bawah 1140, nggak lama lagi besoknya naik Pak Sunar. Bagaimana ini? Ya, kalau kita disiplin tradingnya, kalau dia berhasil rebound ya kita buyback kembali ya, seperti itu ya. Memang kadang-kadang dinamika trading seperti itu. Kalau dia breakdown support, nggak lama lagi dia naik lagi besoknya atau 2 hari kemudian ya. Ya kita buyback ya. Selama dia ada konfirmasi sudah berhasil naik ke atas, kita buy kembali. Nah di sini yang sudah punya ya, kalau mau pasang trading stop, pasang aja di 1200 ya. Untuk melindungi profit yang sudah didapat ya. Misalnya kalau sudah beli di bawah. Jadi target berikutnya resistennya di 1250 ya. Dan 1300. Mudah-mudahan aja lancar untuk AMRT ya. Berikutnya untuk emiten Boga ya. Ini weekly chartnya untuk emiten Boga. Jadi kalau kita perhatikan untuk Boga, side range-nya dia lebar ya, di area 1290 sampai dengan 1400-an, 1455 lah kurang lebih ya. Jadi di sini dia untuk minggu depan dia testing area 1430 ya. Kalau mau buy sekarang sih sebenarnya nanggung ya, karena dekat dengan area resistance 1430. Jadi lebih baik tunggu buy on weakness di 1290 dekat sana ya. Atau kalau dia berhasil breakout ke atas 1430 boleh buy ya, bagi yang berani buy high sell higher, naik ke atas 1455 tambah lagi target price terdekatnya mudah-mudahan kurang lebih sekitar area 1545 sampai dengan 1565 ya. Jadi sebelumnya dia memang sideways-nya dia lama ya. Ini berbulan-bulan ya, hampir sepanjang tahun ini, dari Oktober sampai dengan Oktober lagi ya. Lebihnya lama ya. Jadi kalau seperti ini memangnya tradingnya sih lumayan enak ya. Tunggu aja sekitar area supportnya 1300-an, kalau dia naik sekitar 1400-an jual gitu ya, turun lagi beli lagi ya seterusnya. Ya ini profitnya lumayan ya, beberapa kali ya seperti itu ya. Ya pernah sekali dia breakout. Jadi kalau kondisi sekarang tunggu buy on weakness di area 1250 sampai 1320-an lah kurang lebih ya. Kalau berhasil rebound masa kita buy ya. Target price terdekatnya 1430 ya. Ya mudah-mudahan aja dia lancar breakout ke atas 1455 kembali ya. Itu dari weekly-nya. Kalau dari daily chart-nya sudah saya gambarkan ya. Ini 1405 dia memang berusaha naik ya. Kalau mau buy sekarang boleh aja pasang stop loss-nya di 1360 dan 1350 ya. Ini area buy weakness saya sebutkan sebelumnya di 1350. Jadi selama dia bertahan di atas 1350 ya, dia kemungkinan besar akan berusaha untuk naik ke atas 1435. Kalau dia masih breakout ke atas 1435, jangan ragu-ragu untuk tambah lagi atau average up ya. Kemungkinan besar dia akan berusaha untuk naik ke atas 1515 dan 1535 ya. Itu kurang lebih untuk emiten Boga ya, cukup ya. Jadi ini kondisi internet saya agak kurang stabil, saya coba shift dulu. Berikutnya lagi untuk BMTR ya. Jadi BMTR ini salah satu saham yang dimiliki oleh Lo Keng Hong ya. Sideways-nya lama banget ya. Tapi kalau kita sabar ya, kalau kita tunggu di area sekitar 254, selama dia bertahan di atas 254 dan 240, kemungkinannya dia masih bisa rebound ke 290 ya. Seperti itu ya. Terus terang aja untuk BMTR saya barusan profit 1 kali ya. Profitnya juga lumayan ya. Waktu itu juga saya buy-nya sekitar area ini ya. Sekitar area waktu itu kalau salah 264 ya kalau salah saya belinya. Nah, saya tunggu sekitar 280-an ya. Kena trailing stop ya. Jadi lumayan memang servicenya dia lama banget ya. Kalau mau buy sekarang silakan pasang stop loss-nya di 254 dan 240. Ini support resistennya untuk grafik mingguannya untuk BMTR. Untuk daily-nya memang saham ini kurang menarik ya. Untuk daily-nya kita lihat, wah ini masih lesu Pak Sunar. Tapi selama dia bertahan di atasnya 258 ya, ini masih kemungkinan bisa sampai ke 274 ya. Ya dihitung-hitung persentase profitnya lumayan ya. Stop loss-nya dia lumayan dekat juga sih. Kalau dia turun banyak 258, lebih baik jual dulu. Memang arahnya downtrend ya. Ini khusus biasanya suka yang trading spekulasi buy on weakness dekat support ya. Seperti itu ya. Kalau dibilang support ini lumayan kuat ya. Jadi hati-hati, kadang ada istilah BOSS ya, BOSS ya. Jadi buy on strong support ya. Tapi strong support itu jangan sampai kita salah paham ya. Kalau dia turun ke bawah ya kita jual dulu. Jangan anggapan oh Pak Sunar ini strong supportnya paling turun ke bawah nanti naik lagi, belum tentu ya. Jadi kalau istilahnya kalau sudah strong support, kalau dia tembus ke bawah dia downtrendnya malah lebih kuat ya. Bisa sampai turun, bisa dalam sampai ke berikutnya di area di sini swing low-nya sampai 240-an ya. Jadi jangan sampai kita ngotot hold atau average down ya, seperti itu ya. Mudah-mudahan aja dia berhasil rebound kembali ya untuk BMTR ya. Kurang lebih cukup. Berikutnya untuk EMTK.
Jadi EMTK ini dia berhasil naik lagi ke atas 2220 ya. Jadi yang mau buy silakan, resisten atau target price berikutnya di 2680 ya. Ini support resistennya untuk grafik mingguannya, uptrendnya masih cukup bagus di sini ya. Kalau kita lihat di daily chartnya ya, area buy weakness tunggu di area 2150. Artinya kalau dia koreksi di bawah 2150, kalau berhasil rebound naik ke atas 2150 kita buy. Itu bagi yang mau buy on weakness. Kalau yang mau buy high sell higher, tunggu aja kalau dia breakout lagi ke atas 2320 atau ke atas 2360 kita buy ya. Naik ke atas 2410 tambah lagi, naik ke atas 2470 tambah lagi dan seterusnya. Ini garis-garis merah itu adalah area untuk average up ya. Jadi kalau dia berhasil naik lagi kita tambah lagi ya average up ya. Jadi jangan ragu-ragu. Jangan lupa juga pasang trailing stop dan stop loss ya. Kurang lebih cukup ya untuk EMTK ya. Yang sudah punya ya pasang aja stop lossnya di 2260 dan 2190 ya. Maksimum di 2150. Itu bagi yang sudah punya EMTK. Oke, berikutnya untuk emiten Wood. Memang Wood ini sideways-nya lumayan lebar ya. 710 sampai dengan 870 ya. Jadi kalau yang sudah punya Wood jangan lupa pasang trailing stop ya. Karena kalau kita lihat di sini ini low-nya 2 minggu yang lalu 780 ya. Kalau dia turun lagi di bawah 780 dia bisa testing area lagi 710 sampai dengan 675 ya. Jadi yang sudah punya Wood jangan lupa pasang trailing stop atau stop loss. Kalau yang belum punya, pilihannya tunggu buy weakness sekitar area 710 ya. Kalau dia berhasil rebound barusan kita buy ya. Atau sekalian kalau dia breakout ke atas 870 kita boleh buy ya. Memang resisten 870 ini lumayan kuat ya. Sebelumnya ini sudah berapa kali ya dia gagal ya. Ini gagal 1, 2, 3, 4 ya. Walaupun sempat breakout tapi kan dia kembali lagi ke bawah ya. Nggak lama lagi ya. Ditutup di sekitar area 870. Jadi kali ini kalau dia breakout lagi kita jangan takut-takut untuk buy atau average up ya. Target berikutnya masih bisa ke 1000 ya kalau dia berhasil breakout. Jadi kita itu jangan kaku terhadap apa yang disebut resistennya. Memang resisten itu potensial kalau dia gagal dia akan turun kembali ke bawah ya, ke area support sebelumnya. Tapi kita juga ingat kalau dia berhasil bertahan di atas resistennya, dia akan membentuk resisten lebih tinggi lagi di atasnya ya. Kalau dia masih bertahan di atas 870 ya, resistennya di sini kurang lebih sekitar area saya gambarkan, saya pakai acuan 1000 ya seperti itu ya untuk Wood. Nah, 1000 itu kurang lebih area sekitar sini lah. Ini sebelumnya dia sempat naik ke atas ya, ke atas 1000 ya. Di awal-awal kuartal pertama sekitar 2019 ya. Ya mudah-mudahan aja dia berhasil breakout lagi ke atas 1000. Menurut saya sih kalau breakout ke atas 1000 dia masih potensial ke 1100 dan 1200 ya seperti itu ya. Jadi kenaikannya sebenarnya sih masih lumayan. Ini sideways di jalur uptrendnya ya. Sideways-nya lama ya. Ini kalau kita hitung 10 bulanan ya kurang lebih ya. 9 bulanan ya. Jadi memang lama. Kalau kita buy weakness sekitar area 710 sampai dengan 730 lumayan ya. Dapatnya sekitar 850-an ya, dapat ya kurang lebih ya. Nah, ini kalau untuk daily chart-nya sudah saya gambarkan. Memang ini masih koreksi. Kalau mau buy masih resiko ya. Tunggu aja breakout ke atas 850 ke atas atau tunggu di area buy weakness di gambar yang saya gambarkan adalah 745. Itu paling dekatnya ya. Kalau dia koreksi di bawah 745, kalau dia berhasil rebound atau mantul ke atas 745 buy. Atau sekalian buy high sell higher. Kalau dia breakout ke atas 850 kita buy ya. Target berikutnya di 900 dan 925 ya. Ini kalau support resistennya untuk hariannya. Memang agak sedikit berbeda ya dengan yang mingguannya. Jadi jangan bingung kalau kita lihat di sini memang di jalur uptrendnya masih cukup bagus ya di sini ya. Tapi ini testing area 810 ya. Lebih baik sih tunggu buy high sell higher, naik ke atas 850 ke atas kita buy atau tunggu sekalian di area 745 ya. Itu untuk Wood ya. 745 bukan berarti kalau turun di bawah 745 kita langsung buy, enggak ya. Kita belinya kalau sudah berhasil rebound atau mantul istilahnya ya. Kalau ini ya rebound kita buy. Kalau sudah rebound ya jangan lupa pasang trailing stopnya ya. Memang sebelumnya di sini dia 2 kali gagal ya. Tapi begitu keduanya dia berhasil rebound lagi, dia naiknya lumayan tinggi ya sampai 850 ya. Jadi kita di saham itu jangan terlalu kaku terhadap support resistennya. Kalau sebelumnya dia supportnya gagal, rebound dia gagal ya. Kalau kita lihat di sini ya, rebound, kemudian tembus lagi ya, gagal ya. Di sini kan gagal ya, supportnya ya. Sebelumnya dia gagal, oh ini gagal lagi. Oh pasti kali ini gagal. Tunggu aja di berikutnya di bawah, belum tentu ya. Kalau dia berhasil rebound ke atas ya, kita buyback ya. Jadi seperti itu ya, kita kejar lah istilahnya ya. Kalau dia berhasil rebound ya. Apalagi kalau kita tarik garis resisten dari trendline-nya ya di sini ya. Dia breakout dari ini ya polanya ya. Ini triangle ya, kurang lebih ya.
dia breakout, ya kita lihat naiknya tinggi ya, seperti itu ya. Memang ciri khasnya seperti itu ya, naik 1 hari 2 hari tinggi, kemudian dia koreksi berhari-hari ya. Jadi jangan lupa kalau dia sudah naik tinggi dalam 1 hari ya pasang trailing stop dan stop loss ya. Kurang lebih seperti itu untuk Wood. Mudah-mudahan aja lancar kembali ke 900 ke atas ya. Saya yakin sih untuk tahun depan kalau performanya masih bagus, dia masih mungkin ke 1025 ke atas bisa ya untuk Wood ya. Jadi atau bahkan sesuai dengan yang saya gambarkan di weekly-nya ya, sampai ke 1100 masih ada peluang ya untuk Wood ya. Kurang lebih cukup ya. Jangan lupa untuk cek analisa saham yang lainnya untuk di playlistnya, ada di video deskripsi di bawah ini ya untuk minggu ini ya. Seperti biasanya yang barusan kenal saham profit, jangan lupa join channelnya, kemudian jangan lupa subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya supaya nggak ketinggalan ya. Jangan lupa bantu like, kemudian bantu kasih komentar atau saran. Kalau ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar ya, seperti itu ya. Jadi jangan lupa. Sekian, terima kasih banyak. Di akhir video saya doakan selalu semuanya selalu sehat, damai dan sejahtera selalu. Amin.